Dari keluarganya Vincent atau bagaimana? Iya, dari keluarganya Pak Vincent sih. Tapi awalnya menghubunginya langsung ke kakak atau ke Langsung. langsung ke mama? Bang Yakob akhirnya melihat kasus ini sendiri untuk Vincent sendiri setelah putra. Oh, ini ngobrolin. Ya, ini itu dulu. Oke. Gimana sih melihatnya sendiri, kemarin kan juga sempat menemani juga beliau kan? Ya, tentunya kita semua berharap ini semua cepat selesai ya. Tentunya dari pihak keluarga Vincent dan yang lain-lain juga yang saya dengar, tentunya pengennya diselesaikan dari keluarga. Namun karena itu juga kan mereka terlapornya ini kebanyakan masih di bawah umur, jadi memang harus sangat kita perhatikan juga gitu. Dan kemarin psikologis dari anak sendiri seperti apa sih, mungkin Bang Yakob juga? Ya cukup kuat ya. Tentunya kan itu yang perlu kita jaga juga tentunya. Jadi bukan hanya pelapor pun juga tetap harus kita jaga. Jadi kita nggak memandang karena yang terlapor kita bilang enggak, karena semuanya yang di bawah umur ini tentunya perlu kita kasih perhatian khusus. Sebenarnya itu intinya. Adakah wajah tertekan atau secara mental? Ya saya aja mungkin kalau diceritakan di media seperti apa kan saya juga pasti down. Namun ya makanya minta doa teman-teman juga lah biar cepat selesai semuanya. Saat pertama kali bertemu dengan pihak sekolahnya itu bagaimana? Pelaku dengan anaknya Vincent. Ya tentunya sangat baik ya, memang anaknya anak baik sekali. Jadi makanya kita semua juga ingin apapun yang sedang terjadi ini cepat selesai. Karena kan kembali lagi ini isunya sebenarnya karena mereka semua masih di bawah umur, jadi harus kita lindungi bareng-bareng. Anak kita ada cerita nggak bagaimana kronologi lebih jelasnya ke? Pasti cerita semua. Cuman mungkin kami tidak bisa berbicara terlalu detail juga kan, karena undang-undangnya juga bunyinya seperti itu, dan secara moral etika juga karena ini di bawah umur kita harus lindungi. Dan itu pun makanya kami juga sedang berkoordinasi juga sebenarnya ke Kementerian PPA juga, Perlindungan Anak, karena fokusnya sebenarnya menurut kami itu kalau masalah detail kasus kenapa kita nggak cerita, karena sudah ditangani oleh pihak yang benar, sudah ditangani oleh polisian. Jadi mari kita semua hormati, kita tunggu proses itu sudah berjalan. Namun sekarang yang saya sebenarnya sedikit sayangkan itu adalah ada perilaku yang menurut kami itu sedikit berlebihan dari pihak yang dilakukan oleh Binus sebenarnya. Karena meminta orang tua dari anak untuk membuat pengunduran diri lah. Dan itu yang menurut kami juga sangat disayangkan, karena kembali lagi di undang-undangnya juga dan seluruh peraturan yang ada mungkin bahwa anak itu sebenarnya harus kita jamin hak pendidikannya dan hak sosialnya. Dan dengan adanya kejadian ini kan yang sebenarnya pihak polisian pun masih dalam proses penyidikan, dan pada saat minggu lalu itu tiba-tiba dari pihak kami juga dipanggil ke sekolah dan dipaksa dan diminta untuk mengundurkan diri. Jadi ini yang sebenarnya kita sedikit sayangkan. Berarti memang dari pihak sekolah pun ketika kasus ini bergulir memang sudah memanggil orang tua untuk perihal kasus ini dan di drop out gitu langsung, tanpa harus mencari bukan di drop out sih. Jadi awalnya anak-anak diperiksa, mungkin saya nggak bisa ngomong buat yang lain, tapi untuk anak ini diperiksa di sekolah tanpa pihak-pihak yang berwenang lainnya, tanpa psikolog dan lain-lain, diperiksa. Kemudian keesokan harinya dipanggil orang tuanya. Lalu orang tuanya akhirnya diminta untuk mengundurkan diri. Dan ini padahal yang bagian kuncinya adalah minggu depan ujian loh. Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 12 di suatu sekolah yang harusnya sekolah itu membimbing, memberikan pembinaan, tapi seakan-akan ini kok sepihak dan sangat buru-buru ya gitu. Tiba-tiba ya udah mohon mengundurkan diri. Itu yang kami sebenarnya dari pihak dari kuasa hukumnya juga sangat menyayangkan. Bang Yakob sudah bertemu dengan pihak sekolah untuk membicarakan, karena kan ini sudah masuk ke akhir ujiannya untuk kelulusan. Ini gimana mungkin? Memang sampai sekarang belum. Namun kita sedang meminta untuk segera ditemukan sih sebenarnya. Dan mungkin kalau perlu dihadiri oleh Kemendikbud juga dan Kementerian PPA juga, agar situasinya kan jadi jelas. Karena pada saat kemarin kita mendampingi
salah satu terlapor untuk di BAP, banyak juga fakta-fakta yang bermunculan nih. Mungkin saya nggak bisa sebut di sini karena ini kan kembali lagi ini kerajaan anak. Tapi yang disampaikan sana sama sini banyak yang berbeda. Tapi fakta yang jelas adalah orang tua dimintakan untuk mundur, dan itu yang kami sangat sayangkan sebenarnya. Masih terus fight untuk anak bisa kembali bersekolah? Tentu, Mbak. Bayangkan saja 12 dari kelas 1 sampai kelas 12, minggu depan mau ujian akhir, dan kebetulan anak ini juga sudah diterima di perguruan tinggi juga, sudah siap, hanya karena mendengar ada laporan berita, kemudian langsung tanpa mungkin menghubungi pihak yang berwenang, karena kan ada dugaan pidana. Kalau ada dugaan pidana kan berarti kan yang berwenang adalah pihak polisian juga, harus berkoordinasi tentunya. Tapi hanya karena apakah dasar berita ini bisa dijadikan dasar untuk meminta orang untuk mundur, itu sih yang sebenarnya kita sayangkan. Karena kan tentunya kita semua pernah jadi anak-anak, kita semua pernah jadi orang sekolah. Mungkin itu sudah masuk ke materi perkara kali ya, jadi mungkin saya nggak bisa komensi itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih jelas ke pihak polisian yang sedang menyidik kasusnya. Berarti tanggal berapa sih anak-anak terutama L ini untuk diminta keluar? Saya harus cek persisnya lagi minggu lalu. Kalau tidak salah hari Selasa barang. Dan kemarin ketika di BAP tim sendiri dipertemukankah dengan para yang lainnya, anak-anak yang lainnya, atau hanya khusus L aja? Sepengetahuan kita terlapor lain juga diperiksa, namun kalau untuk bertemu untuk diversi ya bahasanya dan untuk diselesaikan secara seperti justice itu sepertinya informasi yang saya dapat baru akan dilakukan minggu depan. Jadi kayak kita ikutin aja proses dari polisian. Benarkah ada orang tua yang ingin melaporkan si korban karena melihat adanya muncul fakta-fakta baru yang tadi Bang Yakub bilang, artinya si korban ini sempat melakukan hal yang tidak menyenangkan dengan anak-anak yang ini atau gimana? Itu saya belum dengar sih, saya belum dengar. Kalau dari Radulan sendiri ada menyampaikan keinginan keinginan apa nih? Keinginan untuk di dalam hukum. Oh, tentunya kalau dari klien kami tentunya ingin menyelesaikannya secara baik-baik. Tentunya secara hukum pun dan secara moral kan bahwa anak-anak ini harus dilindungi juga haknya. Dan bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya terlapor. Pelapor pun yang sekarang tadi mungkin saya baru dengar dari Mbak ini katanya ada berita-berita. Saya sempat dikirimin juga sih, cuma saya belum buka. Ada berita-berita mengenai pelapornya juga. Jadi ya saya sangat berharap ini dapat diselesaikan secepatnya secara baik-baik agar masa depan mereka juga terjaga dan tidak jadi kurang baik gitu. Sayang sekali minggu depan ujian Mbak. Udah tidak sekarang. Udah tidak. Saya pun tidak ada upaya hukum yang mau ditempuh ke jalan karena tindakannya. Iya, tentunya kita masih mengkaji ya, kita masih mengkaji dan membuka komunikasi. Tentunya dari pihak kami pun sebenarnya hukum ini adalah jalan yang terakhir buat mereka. Mungkin tahu sendiri kebenarannya kayak gimana gitu kan, pengennya semua kalau bisa damai. Cuman ya kalau memang masa depan anak ini kan juga perlu kita perjuangkan. Sampai ada kementerian dibuat sendiri oleh pemerintah, di bawah presiden gitu dibuat satu kementerian khusus hanya untuk perlindungan anak dan perempuan gitu. Artinya ya ini adalah hal yang serius dan sebisa mungkin jangan sampai kita lihat ya sepele. Dari pihak sekolah sendiri keterlibatannya tidak ada ini sudah belum sih, kita masih belum diberikan kesempatan untuk bertemu sama sekolah juga sih. Tapi mudah-mudahan dapat segera lah.